No, vabbè, cioè, il dispiacere c'è, ma non è passato e quindi bisogna guardare avanti per la nazionale stasera, insomma. Roberto Mancini belum genap sebulan memegang kendali timnas Indonesia, tapi keputusan nekatnya sudah menggemparkan dunia. Tanpa basa-basi, ia langsung menekan tombol revolusi. Indonesia bakal memburu pemain kelas dunia untuk dinaturalisasi. Bukan sekadar talenta keturunan, tapi nama-nama yang biasa tampil di Liga Champions. Langkah gila ini membuat media Eropa terdiam, Asia Tenggara gemetar, dan publik Indonesia tercengang. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan Mancini? Latihan berikutnya terasa berbeda. Para pemain datang lebih cepat dari biasanya, seolah atmosfer kompetisi sudah mulai terasa bahkan sebelum proyeknya benar-benar terlaksana. Mancini hanya berdiri di tepi lapangan, mengamati satu persatu yang hadir. Ia tidak banyak bicara, namun pandangan matanya membuat para pemain sadar bahwa mulai hari ini standar kerja mereka tidak lagi sama. Ada keseriusan, ada tekanan, sekaligus ada harapan yang besar. Para staf pelatih pun ikut merasakan perubahan itu. Mereka harus menyiapkan data statistik setiap pemain lebih rinci, termasuk progres harian dan penilaian taktis. Mancini meminta semuanya terdokumentasi seolah sedang memimpin sebuah tim elit Liga Champions. Banyak staf yang kebingungan pada awalnya, namun mereka perlahan mulai memahami bahwa inilah cara kerja seorang juara dunia. Tidak ada detail yang boleh dibiarkan tanpa analisis. Kabar mengenai daftar pemain calon naturalisasi semakin menyebar ke publik. Meski tidak ada pengumuman resmi, nama-nama besar terus beredar di forum sepak bola dan media sosial. Banyak yang tidak percaya bahwa Indonesia berani melangkah sejauh itu. Namun sebagian lainnya yakin, jika ada satu pelatih yang bisa mewujudkannya, maka orang itu adalah Roberto Mancini. Reaksi fans pun terbagi antara antusias dan khawatir. Fans yang optimistis membayangkan timnas mendadak berubah menjadi kekuatan besar Asia dengan pemain-pemain kelas dunia berbaris mengenakan seragam merah. Sementara fans yang realistis mempertanyakan apakah pemain sebesar Haaland mau benar-benar membela Indonesia, atau hanya gimik media belaka. Perdebatan itu semakin panas setiap hari. Di berbagai stadion Liga 1, spanduk dukungan untuk Mancini mulai muncul. Ada yang bertuliskan, revolusi dimulai, dan ada pula yang lebih provokatif dengan kalimat, bawa bintang Eropa ke sini. Fans seolah sudah memberi izin kepada Mancini untuk melakukan tindakan paling ekstrim dalam sejarah sepak bola Indonesia. Semua terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Media Eropa mulai melacak asal-usul rencana besar ini. Mereka menemukan bahwa sebelum menerima tawaran Indonesia, Mancini sempat menolak 2 tawaran negara kaya di Timur Tengah. Ia mengaku lebih tertarik pada proyek jangka panjang yang memiliki tantangan besar. Menurut laporan media, Mancini berkata, "Saya ingin membangun, bukan hanya dibayar." Kata-kata itu membuat Indonesia menjadi sorotan yang berbeda di mata dunia. Pertemuan rahasia dengan agen pemain Eropa menjadi agenda tak terpisahkan dari rutinitas Mancini. Setiap pertemuan selalu dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Bahkan PSSI tidak selalu mengetahui detail pembicaraan tersebut. Mancini memahami bahwa dunia sepak bola modern tidak hanya ditentukan di lapangan, tetapi juga di meja perundingan yang penuh diplomasi dan strategi bisnis. PSSI akhirnya membentuk tim khusus yang bertugas mengurus semua legalitas, negosiasi, dan dokumen internasional. Tim itu berisi ahli hukum, diplomat olahraga, dan praktisi kontrak pemain. Mereka bekerja sepanjang hari, kadang sampai larut malam. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan setiap pemain yang dipilih Mancini bisa bergabung tanpa hambatan hukum maupun administratif. Dukungan politis mulai muncul dari pemerintah. Beberapa menteri menyatakan siap membantu proses percepatan administrasi jika memang proyek ini membawa dampak besar bagi prestasi nasional. Bahkan kabarnya beberapa pihak legislatif membuka diskusi tentang regulasi khusus untuk atlet berprestasi internasional. Indonesia tampak siap melakukan perubahan hingga ke tingkat konstitusi jika diperlukan. Di sisi lain, beberapa negara tetangga mulai merasa terusik. Media Malaysia menulis bahwa langkah Indonesia ini bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara secara permanen. Thailand mulai membandingkan kebijakan naturalisasi mereka dengan proyek Mancini. Vietnam mempelajari detail strategi ini dengan rasa was-was, takut tertinggal dalam kompetisi regional yang semakin ketat. Pelatih-pelatih muda Indonesia banyak yang terinspirasikan. Mereka melihat bahwa pelatih kelas dunia tidak hanya mengubah taktik, tetapi juga sistem. Sebagian mulai meniru cara penyusunan program latihan yang lebih ilmiah. Ada pula yang mengikuti seminar dan pelatihan baru yang diprakarsai oleh staf Mancini. Dampaknya, transformasi ini tidak hanya menyentuh timnas, tetapi juga fondasi pelatih lokal.
Para pemain diaspora yang sebelumnya ragu tiba-tiba menjadi lebih bersemangat membuka komunikasi dengan PSSI. Mereka melihat Indonesia tidak lagi sekadar ingin ikut kompetisi, tetapi ingin bersaing dengan negara besar. Banyak dari mereka merasa bangga jika bisa ikut dalam proyek monumental tersebut. Mancini menjadi magnet yang menyedot perhatian seluruh pemain keturunan Indonesia di Eropa. Di ruang ganti timnas, suasana semakin kompetitif. Mancini mulai memberikan evaluasi keras, termasuk kepada pemain senior. Ia mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinannya tidak ada yang aman. Semua harus membuktikan diri setiap hari. Para pemain muda justru menikmati atmosfer ini. Mereka merasa memiliki kesempatan untuk menunjukkan ambisi tanpa harus terhalang nama besar. Salah satu pemain muda bahkan mengatakan bahwa ia tidak peduli jika timnas diisi pemain kelas dunia sekalipun. Baginya, itu hanya membuat latihan semakin mengasah kemampuan. Ia merasa jika bisa bertahan dalam skuad saat Mancini mendatangkan bintang kelas dunia, maka dirinya akan berubah menjadi pemain yang jauh lebih matang dan hebat. Beberapa legenda sepak bola Indonesia turut memberi komentar. Ada yang mendukung penuh langkah Mancini, menyebutnya sebagai gebrakan yang dibutuhkan sejak lama. Namun ada pula yang mengingatkan agar Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Mancini menanggapi kritik tersebut dengan satu kalimat tegas. Saya bukan mengambil tempat talenta lokal, saya mempercepat masa depan mereka. Sementara itu, klub-klub Liga 1 mulai melakukan peningkatan standar latihan agar para pemain mereka tidak terlihat tertinggal jika harus dipanggil ke timnas. Mereka merasa perlu menyesuaikan diri dengan gaya pelatih berkelas dunia. Bahkan ada klub yang mulai mendatangkan pelatih fisik baru dari Eropa. Semua bergerak mengikuti arah Mancini, tidak hanya sepak bola, sponsor nasional pun mulai menawarkan kerjasama tingkat internasional. Mereka melihat Indonesia kini memiliki daya tarik global. Produk lokal siap menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Keuntungan ekonomi mulai diperhitungkan. Sepak bola bukan lagi hanya hiburan, tetapi investasi jangka panjang. Hampir setiap hari, kamera wartawan memburu Mancini, mengikuti setiap langkahnya, berharap menangkap momen penting yang bisa memicu berita besar baru. Namun Mancini tetap tenang. Ia bekerja seperti seorang ilmuwan bukan selebriti. Ia tahu bahwa revolusi tidak butuh banyak kata, tetapi hasil nyata di ruang taktis timnas, Mancini menjelaskan sistem permainan yang ia inginkan. Ia menunjukkan analisis posisi yang membutuhkan pemain dengan kualitas tingkat atas. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya sosok target man yang tajam, bek tangguh yang disiplin, dan gelandang yang mampu mengontrol tempo. Semua posisi itu menjadi alasan mengapa naturalisasi kelas dunia diperlukan. Pemain lokal yang mendengar penjelasannya semakin menyadari bahwa yang datang bukan sekadar pemain besar, tetapi pemain spesifik yang dibutuhkan untuk membentuk sistem. Mereka mulai memahami tujuan proyek ini. Tidak ada yang diganti tanpa alasan. Semua yang dipilih adalah bagian dari puzzle besar yang ingin Mancini susun untuk masa depan Indonesia. Mancini tidak hanya mempertimbangkan kualitas teknis. Ia memilih pemain berdasarkan mental juara, etos kerja, dan kemampuan adaptasi. Ia ingin timnas memiliki identitas yang kuat. Identitas yang tidak hanya dibangun oleh talenta lokal, tetapi juga meminjam pengalaman level tertinggi untuk mempercepat transformasi budaya sepak bola Indonesia. Satu persatu, daftar pemain bocor ke publik. Tidak ada nama yang ditanggapi dengan biasa-biasa saja. Setiap bocoran menimbulkan kehebohan. Publik Indonesia semakin yakin bahwa mereka sedang berada di titik paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola nasional. Perasaan bangga bercampur rasa penasaran dan sedikit ketakutan di luar negeri. Para pengamat membahas bagaimana dampak langkah Indonesia ini dalam jangka panjang. Ada yang menyebut bahwa jika berhasil, negara lain pasti akan mengikuti jejak Indonesia. Bahkan beberapa jurnalis Eropa mulai melihat Asia Tenggara sebagai pasar baru bagi pemain kelas dunia. Indonesia berada di pusat perhatian global. Federasi AFC akhirnya turun tangan memberikan komentar resmi. Mereka menyatakan bahwa selama setiap proses naturalisasi mengikuti regulasi FIFA, maka semua sah. Namun mereka juga memberi catatan bahwa negara-negara Asia harus menjaga keseimbangan pengembangan talenta lokal. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal bahwa AFC mulai mengawasi pergerakan Indonesia. Mancini tidak gentar dengan semua kritik dan perhatian itu. Ia tetap pada rencananya, melangkah dengan strateginya sendiri. Ia tahu bahwa perubahan besar selalu menimbulkan kegaduhan. Ia tidak peduli dengan opini negatif. Tujuannya hanya satu, menjadikan Indonesia sebagai negara sepak bola yang dihormati dunia.